inilah yang menjadi pembina kelompok yang suka bubarin pengajian. Mohon untuk tetap berada di tempat karena Habib Umar alhamdulillah sudah berada di Maqbarah Masyayikh Pesantren Tobireng. Nanti ketika pembacaan doa mari kita amini bersama karena nanti suara akan sambung sampai di sini. Saya berdesak. Mohon untuk tetap berada di tempat karena Habib Umar alhamdulillah sudah berada di Maqbarah Masyayikh Pesantren Tobireng. Nanti ketika pembacaan doa mari kita amini bersama karena nanti suara akan sambung sampai di sini. Saya katakan siapapun saja datang ke rumah Sukonamun, saudara pun datang ke rumah saya ngaku Habib, saya kasih duit. Iya. Masyarakat yang sudah aman, tenang, diganggu lagi. Sudahlah, kalau sudah tidak percaya pada Habib yang ini, sudah aja yang tidak percaya. Gak usah nanya orang. Saya percaya kalau Habib di Indonesia ini turunan Rasulullah. Saya percaya. Itu hak saya percaya. Saudara jangan memaksakan kehendak pada orang lain. Itu namanya memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak. Saudara yang tidak percaya sudah. Saya katakan siapapun saja datang ke rumah Sukonamun, saudara pun datang ke rumah saya ngaku Habib, saya kasih duit. Iya. Masyarakat yang sudah aman, tenang, diganggu lagi. Sudahlah, Sampaikan kepada ibu-ibu semua di sini bahwa di Gunung Pondok Pesantren Markas Syariat sampai hari ini alhamdulillah tetap buka, tetap beroperasi, tidak ada gangguan apa-apa. Jadi kalau ibu dengar ada berita oh itu diganggu, itu ditutup, hoax itu semua bohong. Nah, jadi sampai hari ini saudara, ini kan rezimnya udah ganti nih. Bu, kan bukan si Ono lagi. Sekarang kan si ini, betul? Ya jadi jangan berpikir seperti si Ono. Nah, kira-kira jelas gak? Dulu ya pesantren kita sering diganggu, mau ditutup segala macam gak? Sekarang ini alhamdulillah tidak ada gangguan. Hanya yang saya sesalkan dulu di zaman si Ono ada kelompok-kelompok yang suka ganggu pengajian, persekusi, nyerang tablik akbar, dibubarin. Dan dulu itu dibela sama polisi. Maksudnya dibela, dilindungi, mereka nggak ditangkap. Itu zaman si Ono. Nah saya berharap zaman si ini nggak ada lagi itu yang begitu. Betul? Betul? Ternyata ada yang mau coba-coba kemarin. Kalau mau coba-coba, mana bisa kita ngalah begitu aja, yang nggak bisa dong. Nah jadi begitu mereka mau coba-coba, saudara, ya saya tetap datang, saya hadir, nggak peduli mau ada urusan apa. Akhirnya mereka nyerang. Begitu mereka nyerang, saudara, tempat lokasi sudah dijaga. Saudara, sama panitia, masyarakat, bekerja dengan laskar, dijaga. Pokoknya siapapun yang menyerang, ya kita halau. Akhirnya mereka menyerang dengan pentungan, dengan senjata, dengan batu, dilawan. Begitu dilawan, saudara, mereka tumbang. Lari terbirit-birit, banyak yang luka. Begitu luka lapor polisi, saya dizalimi. Kacau. Udah gitu polisinya nerima lagi tuh laporan. Innalillahi. Saya mau tanya, musiknya yang ditangkap, yang nyerang apa yang diserang? Yang nyerang, yang ngeganggu apa yang diganggu? Nah sekarang yang ngeganggu, kenapa mereka akhirnya lapor polisi? Karena mereka kalah. Karena mereka kalah, mereka banyak luka, saudara. Ada yang nggak sadarkan diri masuk ICU, siapa suruh? Majelis Taklim diganggu, betul? Ini sudah terlalu sering. Dari zaman si Ono, banyak Habib, saudara dibatalkan. Habib Syekh, saudara, Asegaf Solo. Nah, beberapa kali acaranya dibatalkan. Apa salah Habib Syekh? Habib Syekh itu orang baik, ngeritik pemerintah juga nggak pernah, ngejelekin, serbu batalin. Bahkan ada satu acara lagi mahal kiam dibubarin. Bahwa
Nabi salam alaika. Mereka datang bawa pentungan, ibu-ibu, bapak-bapak dipentungin, disuruh bubar. Apa? Nah, ini saya selama ini cuma dengar, oh begitu, tahu-tahu acara saya mau digituin. Wah, ini orang Tamburan lain. Bu, orang Petamburan mau digituin, jenderal lagi salah baca, dibilang petempuran. Ada jenderal yang salah baca, Petamburan, dia baca apa? Petempuran, gua kirim panser. Ternyata perangnya me baliho, ya. Nah, sekarang biar ibu tahu, Jenderal Baliho inilah yang menjadi pembina kelompok yang suka bubarin pengajian. Nah, maka itu enggak, saya enggak bakal biarkan, saya akan lawan. Saya ajak semua masyarakat, semua laskar Islam, semua ormas Islam, dimanapun Anda berada, kalau ada kelompok-kelompok yang mau bubarin pengajian, yang mau nyerang pengajian, mau nyerang pesantren, nyerang majelis taklim, nyerang ustadz, lawan. Gak boleh dibiarkan, betul Bu? Takbir. Ibu-ibunya udah begini. Ini majelis Petamburan nih, ibu-ibunya aja begini. Apalagi bapak-bapaknya, apalagi anak muda aja, betul Bu? Itu gara-gara peristiwa kemarin banyak telepon. Bu, bingung, Habib bagaimana Habib kabarnya? Tenang aja Bu, nggak ada apa-apa Bu. Saya tidur tenang, alhamdulillah. Godain Abdullah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan Abdullah juga melanjutkan perjuangan. Panjang umur, dalam taat dan ibadah, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan Bu ya. Saya sekali lagi kepada semua yang ada di sini, semua ibu-ibu, sampaikan kepada para suaminya, anak-anaknya, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak istighfar, dan jaga habaib, jaga ulama, jaga majelis-majelis taklim, jaga pesantren-pesantren. Pokoknya ada yang ganggu habib, kiai, ustadz, majelis, pesantren, lawan. Jangan dibiarkan. Sebab di tahun 48 dan 65 hanya PKI yang suka ganggu pengajian. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Bu, tapi umroh enggak begitu Bu, enggak. Kalau umroh tenang, di sono enggak ada yang bubarin pengajian, enggak ada Bu. Kalau umroh tenang, Bu, PKI enggak ada di Mekah, PKI enggak ada. Di Mekah kita umroh labbaik Allahumma labbaik. Insya Allah ketemu tanggal 24 Agustus. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Ibu jangan ada yang bergerak dulu. Nanti saya punya anak, Sarifah Zulfa, Sarifah Aida, akan menjelaskan soal pembelian tiket. Nah, yang terakhir yang saya mau umumkan, pesantren di Gunung alhamdulillah tetap berjalan lancar, pengajian tetap berjalan lancar. Dan di majelis ini Bu, ada beberapa pengajian. Ada pengajian tiap Rabu, madros laki-laki, bapak-bapak, dan zuhur sampai asar. Untuk ibu-ibunya setiap Rabu pertama dan Rabu ketiga, jam 8 pagi sampai jam 12 baca kitab di tempat ini juga. Jadi kalau ibu-ibu mau hadir silakan. Rabu pertama sama Rabu ketiga ada pengajian juga di sini. Cuman memang lebih spesial. Jadi kitanya, ustadz-ustadznya tuh baca kitab satu-satu, kita terjemahkan, dan ada tanya jawab. Kalau pengajian umum ini kan nggak ada tanya jawab. Tapi kalau pengajian khusus ada tanya jawab. Nah, silakan kalau ada yang mau hadir setiap Rabu buat ibu-ibu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dan setiap Selasa pertama Bu, setelah hari Ahad pertama, setelah Sabtu pertama ini pengajian, Selasanya ada hadroh basudan, juga dari zuhur sampai asar. Di tempat ini juga, di tempat ini dipimpin sama putri-putri saya semua. Dan ada sedikit juga pengajian tentang wanita setiap Selasa pertama. Tapi yang dominan adalah baca hadroh basudan dulu sampai selesai, insya Allah. Nah, tambahan lagi di lantai 2 sini Bu, ada madrasah Sibyan. Nah, ini untuk anak-anak. Jadi ada madrasah Sibyan, pelajaran untuk anak-anak kecil, semacam taman pendidikan anak. Diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran, tapi diajarkan juga tentang sholat, wudhu, sejarah, dan lain sebagainya.
Atau dengan kata lain, pesantren terbuka buat anak kecil. Setiap hari ada di atas sini, tiap sore. Itu silakan nanti hubungi Sarifah Rufaidah. Namanya MS juga Bu, Madrasah Sibian, markas syariat MS Bu ya. Di Mekah saya punya rumah markas Sitin MS. Di sini ada yang terlanjur jadi anggota PWI Laskar Setan, keluar. Ya bisa jadi terlanjur karena nggak tahu, betul? Betul. Kiai-kiai yang terlanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan, keluar. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga kalau ada anggota Fahmi Tamami. Saya ingetin, saya pendiri Fahmi Tamami. Saya bersama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bersama almarhum Kiai Haji Hasim Musadi, saudara, bersama almarhum Kiai Haji Nur Iskandar Eski, kami sama-sama mendirikan Fahmi Tamami. Tujuannya apa? Untuk menjaga masjid-masjid kita, saudara, jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara, udah sepakat, dan kita sepakat mengangkat saudara si pedangdut itu menjadi ketua ini, saudara. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal, Kiai Haji Nur Iskandar Eski meninggal, saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal